Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh ya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya setelah melihat sosok klan Yuansen, kelima orang itu langsung menunjukkan ekspresi serius. Bagaimanapun, klan ini hampir punah dalam bencana besar di masa lalu. Saat ini sangat jarang terdengar kabar bahwa masih ada anggota klan Yuansen yang masih hidup. Apa yang sedang dilakukan orang itu? Lihat, dia sedang menelan api. Benih api pemusnah ini sangat kuat, namun dia berani langsung menelannya dengan tubuh fisiknya. Apakah tubuh klan Yuansen memang sekuat itu? Tatapan King Teng terpaku pada sosok raksasa di dalam api. Sulit baginya untuk mempercayai bahwa ada orang yang berani melakukan hal seperti ini. Terlebih lagi ini bukan api biasa, melainkan benih api pemusnah yang mengandung aturan penghancuran yang luar biasa kuat. Kenapa dia menelan api itu? Apakah untuk menghancurkan tubuhnya demi kelahiran kembali? Atau dia ingin meminjam kekuatan api itu untuk memahami aturan penghancuran? Sehingga peluangnya untuk menguasai api pemusnah menjadi lebih besar. Tatapan King Teng sedikit mengeringit. Namun akhirnya dia memejamkan mata dan fokus memulihkan luka-lukanya. Semua orang memanfaatkan waktu meski dia menetap di tempat ini. Tujuan utama kita tetap untuk merebut jantung api pemusnah. King Teng belum mau menyerah. Meski api itu terlihat mengerikan, tampaknya dia sudah punya rencana dan persiapan untuk menghadapinya. Dia cukup yakin terhadap kemampuannya. Kalau tidak, mana mungkin dia datang sejauh ini. Begitu kelima orang itu hampir pulih, mereka kembali bergerak. Biarkan saja dia terus menelan api itu. Justru ini memberi kita waktu lebih untuk terlebih dahulu menemukan jantung api pemusnah. Kelompok King Teng melesat ke depan. Namun yang menunggu mereka di sana tingkat bahayanya tidak kalah dari lautan api pemusnah langit yang baru saja mereka lewati. Sementara itu di dalam lautan api pemusnah langit, benih api pemusnah mulai berkurang dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Tubuh Xiaoyan ditempa oleh api ini dan di dalam dirinya telah terbentuk puluhan benih api pemusnah. Bukan hanya itu, Xiaoyan juga mulai merasakan dan memahami aturan penghancuran dari dalam api. Penghancuran bukanlah akhir melainkan titik mula. Bukan kehancuran mutlak tetapi untuk perubahan. Bukan keputusasaan tetapi sebuah harapan hidup baru. Seperti musim semi yang menyimpang ledakan kehidupan di musim semi. Seperti petir yang menghancurkan dunia namun mengembalikan segalanya ke awal. Penghancuran bukan hanya tentang kematian, tetapi juga tentang kelahiran kembali. Hukum ini bukan tentang menghancurkan segalanya tanpa arah, melainkan tentang rotasi abadi antara lahir dan musnah, mengikuti hukum besar alam semesta. Jika seseorang ingin menghancurkan, maka aku akan menjadi kehidupan yang muncul dari kehancuran. Jika dia ingin menghancurkanku, maka aku akan menjadikan kehancurannya sebagai awal dari kelahiranku. Inilah inti dari aturan penghancuran. Kecepatan Xiaoyan dalam menelan benih api pemusnah semakin cepat dan jumlahnya telah mencapai 100. Meskipun benih ini tidak bisa dijadikan sumber utama, namun mereka tetap memiliki kegunaan besar. Semakin banyak yang terkumpul, maka semakin baik. Xiaoyan berpikir di dalam hatinya. Aku akan menarik semua api di sekitar area ini, lalu menyerap semuanya ke dalam tubuhku. Ucap Xiaoyan pada gadis roh api di sisinya. Sekarang gadis roh api itu sepenuhnya tunduk pada Xiaoyan. Di sekeliling mereka, benih api pemusnah terus berdatangan dan masuk ke dalam tubuhnya. Namun dengan proses pembentukan tubuh seperti ini, tidak ada yang tahu kapan avatar Yuansen itu akan mencapai ranah kuno tingkat kedua. Bahkan Xiaoyan sendiri tidak tahu. Yang pasti,
Di antara bintang Xiaoyan ada sebuah tanda bintang berwarna putih. Sementara tubuh asli Xiaoyan sudah tidak mungkin menembus ranah leluhur. Dalam hal pelatihan fisik dia telah mencapai batasnya dan tidak bisa berkembang lebih jauh. Bagi tubuh aslinya, kekuatan fisiknya saat ini sudah cukup. Yang harus dilakukannya sekarang adalah lebih fokus melatih jiwa ilusi dan avatar Yuan Shen-nya. Setelah mendengar dari gadis roh api bahwa jalur menuju sumber utama terbuka, Xiaoyan bisa menghabiskan lebih banyak waktu di sini untuk terus menelan benih api pemusnah, lalu menyerapnya ke dalam tubuhnya. Saat ini jumlah energi di dalam tubuhnya terus bertambah, bahkan semakin lama semakin kuat. Sementara itu di sebuah ruang ilusi di luar dunia sensi, sekumpulan kapal Dewa Taisu berkumpul di sana. Di dalam sebuah kapal ada kantung darah dan di dalamnya terlihat bayangan seorang wanita bertubuh ramping dan tinggi. Cairan bening dalam kantung itu mulai mengalir cepat sehingga bayangan itu bergerak sedikit lalu perlahan membuka telapak tangannya dan keluar dari dalam kantung darah. Sosok wanita itu ramping dengan kulit seperti salju. Tubuhnya berkilau seperti dilapisi cahaya air membuat kulitnya tampak lembut dan halus. 3.000 helai rambut panjangnya menjuntai hingga ke pinggangnya, lalu bergoyang pelan di antara aliran energi tanpa hambatan apapun. Tatapannya kosong seolah tidak memiliki ingatan maupun jiwa. Namun dari segi penampilan, dia hampir serupa 90% dengan seseorang. Meski sifat dan jiwanya sepenuhnya berbeda, jadi dia hanya memiliki bentuk yang mirip di luar saja. Namun karena berada dekat dengan kesempurnaan, maka peniruannya bisa saja menipu siapapun yang benar-benar tidak paham. Di hadapannya ada sebuah bayangan gelap yang sedang memegang dagunya dan memeriksa warna rambut seperti benang peran. Orang-orang yang dikirim untuk mencari ingatan menggunakan cincin jiwa misterius masih belum kembali. Sosok itu bergumam pelan dan bayangan itu tak lain adalah Xuan King. Dia menciptakan tiruan Chen Xian Yuan hampir serupa dengan aslinya sehingga nyaris tidak bisa dibedakan. Di sisinya tergantung serangkaian tangan putih pucat. Semuanya juga berwujud seperti Chen Xian Yuan. Masing-masing memiliki sedikit perbedaan. Namun jelas mereka semua adalah hasil percobaan dan tiruan yang gagal. Yang mulia, mereka belum kembali, tetapi dikabarkan sudah mendapatkan sedikit kemajuan. Banyak fragmen jiwa telah dikumpulkan dan sedang dalam perjalanan kembali. Terlalu lambat. Perintahkan mereka untuk mempercepat prosesnya. Kalau tidak, biarkan semuanya mati. Xuan King mendengus dingin, matanya memancarkan aura kekejaman yang ekstrim. Mereka yang mendengarnya langsung memberi hormat dan mundur dengan cepat. Dia kembali memeriksa tiruan yang sedang dibuat namun masih tidak puas. Masih belum cukup. Kulitnya belum cukup lembut dan dada ini terlalu kecil. Besarkan sedikit. Setelah selesai menilai, Xuan King pun berbalik dan pergi begitu saja. Sementara itu sosok yang menjadi asistennya hanya berdiri di samping. Jika melihat lebih jauh, di tempat itu terdapat ratusan kantung darah masing-masing berisi tubuh wanita tiruan yang sama persis. Saat ini Taisu sedang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk berusaha menciptakan satu sosok Chen Xian Yuan yang sempurna. Di sisi lain, lautan api pemusnah langit perlahan kehilangan semua api yang sebelumnya terus membakar dengan hebat. Begitu melihat semua api menghilang, banyak orang yang sebelumnya tidak berani mendekat justru langsung menyerbu ke lautan itu tanpa ragu. Sekarang lautan api itu berubah menjadi sebuah jurang gelap yang dalam. Tak butuh waktu lama, deretan cahaya merah menyala serempak dan menyusup masuk ke dalam jurang tersebut. Katanya tempat ini sangat berbahaya, tetapi kita bisa sampai di sini. Tak disangka lautan api itu lenyap setelah kita datang. Hah, tidak mungkin. Ini pasti kehendak langit memberiku kesempatan emas yang tak boleh disia-siakan. Bagaimana mungkin kita bisa mundur sekarang? Beberapa sosok berbalut cahaya merah terang dan tak lain adalah sekelompok orang yang pertama kali ditemui Xiaoyan di tengah badai api pemusnah. Kini mereka juga ikut masuk. Bagaimanapun, semua orang ingin menyelidiki wilayah misterius ini. Apalagi mereka sudah terlanjur datang ke tempat ini.
Sebelumnya mereka sudah mengikuti nasihat Xiaoyan untuk segera mundur dari tempat yang berbahaya ini. Namun kini bahaya yang dimaksud tampaknya sudah tiada. Jadi mereka tidak bisa menahan diri lagi untuk pergi. Saat melewati bagian terdalam, mereka semua menunduk dan melihat ke dasar jurang yang gelap. Di sana tampak ada sosok raksasa yang sangat besar. Apa itu? Ada raksasa sebesar itu? Kenapa kalian semua masih bengong? Ayo cepat pergi dari sini. Beberapa dari cahaya merah itu langsung melesat melewati kepala Xiaoyan. Dia memang melihat mereka, namun dia tidak terlalu peduli. Bagaimanapun, sosok-sosok itu justru bisa menjadi sumber kehidupan baginya. Saat mulai menelan benih api pemusnah, Xiaoyan juga telah mengaktifkan kekuatan simbiosis dan merekalah yang akan menjadi sumber daya hidupnya. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.